Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Afa Latifa Aryani Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini, saya ingin mereview jurnal, salah satu jurnal. Nih, jurnalnya yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Nah, itu disusun oleh Helicia Margahana dan Eko Trianto. Nah, untuk pendahuluannya, isinya itu entrepreneurship menjadi jalan yang paling efektif di tengah himpitan ekonomi yang semakin besar dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit untuk membangkitkan kembali kehidupan perekonomian masyarakat. Nah, kalau kata David McClelland, sorry kalau salah, suatu negara nih dapat menjadi makmur jika sedikitnya memiliki 2% entrepreneurship dari jumlah penduduknya. Lalu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM itu Anak Agung Gede Murah Puspayoga mengatakan rasio entrepreneurship di Indonesia terbaru nih sudah meningkat menjadi 7%, lebih dari total penduduk Indonesianya. Nah, pada tahun 2014 rasio entrepreneurship di tanah air baru 1,55%. Nah, itu kemudian meningkat menjadi 1,65%. Terus di tahun 2016 sampai akhir 2017 telah mencapai lebih dari 3,1%. Nah, berarti angka tersebut sudah di atas standar internasional yang mematok 2%. Namun di sisi lain angka tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Seperti Malaysia di angka 5%, Singapura 7%, terus Thailand di angka 4,5%. Nah, untuk itu Indonesia masih baru perlu mempersiapkan penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia. Ciputra, seorang entrepreneurship Indonesia, mengatakan bahwa tidak semua orang yang memiliki usaha sendiri dapat dikatakan seorang entrepreneurship. Seorang entrepreneurship itu sudah pasti ya seorang pengusaha, sedangkan seorang pengusaha belum tentu dapat dikatakan entrepreneurship. Lalu ciri-ciri seorang entrepreneurship itu apa ya? Nah, itu dia merasakan peluang dan mengejar peluang yang ia rasa cocok untuk dirinya, serta percaya bahwa keberhasilan pasti dapat dicapai gitu. Lalu jiwa entrepreneurship pun sangatlah penting untuk kita miliki. Nah, nih ada maksudnya di jurnal itu ada tertulis beberapa alasan penting memiliki jiwa entrepreneurship di Indonesia. Ada 7. Yang pertama, jumlah lapangan pekerjaan semakin bertambah. Lalu jenis lapangan pekerjaan semakin beragam. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mengurangi penyakit sosial di masyarakat. Lalu yang kelima, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan yang keenam, meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah. Lalu yang ketujuh, meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Nah, untuk pertumbuhan entrepreneurship di berbagai sektor terus tumbuh dengan sangat pesat. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2016 mencatat adanya kenaikan 4 juta entrepreneurship dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat itu startup digital. Data Asosiasi Fintech Indonesia mencatat sudah ada sekitar 140 startup yang bergerak khusus di fintech saja pada tahun 2016. Lalu untuk pertumbuhan entrepreneur mampu mendorong
tumbuhnya perekonomian Indonesia. Nah, dengan demikian, tradisi entrepreneurship pun hendaknya dibangun dalam kehidupan masyarakat. Lalu untuk isi pembahasannya pun, setiap bahasan mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan memberikan beragam definisi. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai kegiatan entrepreneur. Namun secara garis besar, entrepreneurship dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang ekonomis dari sebuah ide usaha, baik skala kecil maupun skala besar. Selain itu, entrepreneurship mampu memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Semakin banyak entrepreneur, maka makin kuatlah daya tahan benturan terhadap krisis ekonomi. Nah, seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. Nah, kan selama ini yang sering kita dengar tuh, kita artikan bahwa kewirausahaan sama dengan atau selalu identik dengan pemahaman usaha manufaktur dan dagang. Nah, saat ini makna kewirausahaan telah berkembang, tidak hanya pemaknaan seseorang sebagai pengusaha, namun orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru, dan pasar baru. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang, masyarakat, dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas, baik sosial, politik, atau pendidikan, usaha, dan bisnis. Untuk pendidikan berbasis entrepreneur, entrepreneur tidak dapat diajarkan dengan pemaksaan atau proses penerbitan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawannya pada tahun 2013, menjelaskan melalui pendidikan seseorang entrepreneur dapat diajarkan dan diciptakan. Pendidikan entrepreneur adalah pendidikan yang berbasis eksperiensial atau pengalaman yang lebih mengedepankan praktek di lapangannya yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. Lalu peran pemerintah dan masyarakat dalam entrepreneur. Untuk pengembangan entrepreneur tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan sinergi antara masyarakat, kaum intelektual, dan pemerintah. Objek dari entrepreneur adalah masyarakat dengan aktivitas usaha atau bisnis. Aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat tentunya akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya menambah pendapatan negara. Terus, entrepreneur dan perannya dalam perekonomian. Apa sih bentuk kegiatan ekonomi bisnis baru yang dapat dilahirkan oleh wirausaha antara lain? Yang pertama itu memunculkan kegiatan bisnis baru. Ada macam-macamnya. Yang pertama, ekspor dan impor produk dan jasa. Lalu sebagai penghasil bahan baku, penghasil produk dan jasa, terciptanya pengusaha perantara dalam berbagai skala. Lalu muncul banyak pengusaha mikro yang berperan sebagai agensi dari perusahaan berskala menengah atau besar dan menciptakan dinamisme dan pemasaran baru dengan menggunakan berbagai media. Yang keenam, munculnya berbagai jenis dan skala usaha di atas tersebut membawa manfaat yang besar bagi masyarakat untuk mencari lapangan kerja. Lalu, poin yang kedua itu memunculkan pembudayaan semangat persaingan bisnis yang tinggi. Contohnya itu membangun lingkungan kerja dan organisasi serta budaya korporat yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas SDM dan persaingan antar staf. Nah, untuk menang dalam persaingan bisnis, para pelaku bisnis harus memiliki daya saing yang tinggi. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir, pemenuhan kebutuhan pasar dengan cepat. Nah, salah satu perilaku seorang wirausaha
adalah kemampuannya untuk membaca kondisi pasar. Hasil bacaan tersebut kemudian dihitung dengan cepat dan pada akhirnya akan dapat disimpulkan besarnya keuntungan yang akan dapat diperoleh sebagai hasil dari usaha dalam pemenuhan kebutuhan pasar. Dan juga akan diketahui dengan jelas berapa besar skala potensi tersebut. Nah, itu isi-isi yang ada dalam jurnal yang berjudul Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat. Nah, gitu mungkin segitu aja yang saya review dari jurnal tadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tidak sesuai dengan jurnal ini. Tapi kebanyakan sesuai sih karena saya mereview dengan benar-benar dari jurnal tersebut. Ya udah. Untuk teman-teman di sana jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.